Shalom semuanya, selamat tahun baru. Saya dan istri baru kemarin siang mendarat dari Los Angeles 3 minggu. Natal dan juga tahun baru di sana. Ada beberapa hal menarik ya, sempat beberapa 3 cabang melayani cabang gereja kita di Rock Southern California, di LA area. Lalu yang kedua kami melayani di Bakersfield. Ya, itu 3 jam dari LA. Lalu kemudian San Francisco, ya. Menarik sekali, setiap kali saya mendarat di San Francisco saya selalu menyanyi lagu ini. If you're going to San Francisco. Oke, nah ada 2 pengalaman menarik yang saya alami kemarin. Pertama, saya sudah 40 kali terbang ke Amerika. Ya, total kemarin itu ke 40 kali. Dan tidak pernah naik bisnis kelas. Selalu naik kelas ekonomi karena dana yang disediakan cukup di ekonomi. Dan saya kemarin merasakan kelas bisnis saudaraku. Walaupun saya di kelas ekonomi. Beberapa hari sebelum berangkat saya kena vertigo kan. Lalu dokter Leroy mengajarkan bahwa supaya bapak tidak keliengan minum aja antimo. Kan mestinya anti mabuk dalam perjalanan toh. Tapi ternyata minum antimo itu kan bikin ngantuk gitu. Jadi saya minum antimo saudaraku. Sambil nyanyi dalam hati. Antimo, obat anti mabok. Ini zaman-zaman dulu yang milenial gak tahu lagu ini. Mabok darat, laut dan udara. Minumlah sebelum bepergian. Antimo menyenangkan perjalanan. Anda angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Gitu kan. Saudara tahu, saya ini kan berapa tahun lalu jatuh bawa air panas, jatuh terduduk. Bang! Jadi tulang ekor saya itu miring. Dan sakitnya minta ampun. Jadi saya tidak boleh angkat berat-berat. Lalu kemudian saya nggak boleh duduk terlalu lama. Karena akan terjadi side A, side B gini. Ya. Tapi karena minum antimo itu saudaraku, aku udah kayak rasa naik kelas bisnis saudaraku ya. Tidur terus, tahu-tahu sudah sampai di Los Angeles. Itu pengalaman menarik pertama. Jadi kelas ekonomi rasa bisnis. Itu pengalaman kedua loh. Pengalaman pertama kelas ekonomi rasa bisnis itu waktu pandemi. Pandemi itu satu pesawat isinya cuma 30 orang. Dan saya naik ekonomi di kursi yang 4 itu. Istri saya di kelas yang 3 itu kosong yang lain. Jadi kita tidur selonjoran saudaraku. Ekonomi kelas bisnis. Ya tidak usah minder saya. Tidak usah minder sama yang bisnis-bisnis. Kan rasa bisnis saya. Tapi itu akhirnya ya sampai sama-sama di Los Angeles gitu ya. Istri saya bilang kalaupun kita ada uang untuk bisa kelas bisnis. Sayang kenapa? Mendingan buat nyenengin cucu-cucu katanya. Istriku the power of cucu-cucu ya. Pengalaman menarik yang berikutnya adalah. Saya begitu mendarat di LA kemarin. Ini berkali-kali tapi mungkin ini perlu saya ingatkan. Anak-anak kecil-kecil bahasa Inggris semua saudara ya. Karena itu Amerika kan. Supaya saudara tidak tegang gitu ya. Nah oke, di awal tahun ini tema kita khususnya untuk minggu ini. Kalau sepanjang tahun kan Pak Arifin menetapkan the year of decision. By the way Pak Arifin lagi di Jakarta juga nih hari ini ya. Tapi dia melayani di tempat saudara kita di Pasturiani Aliven. Minggu depan Pak Arifin baru ada bersama dengan kita di sini. Nah the year of decision. Wow, tahun dimana kita harus mengambil keputusan. Saudara siapapun kita selalu terhubung dengan keputusan yang harus dibuat. Dari pagi, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore, bahkan sampai menaruh kepala di bantal saudara. Ya tadi pagi saya sudah buat keputusan. Apa? Pilih baju dan pilih celana. Karena ditetapkan oleh siapa di sini Fania, sekarang seragamnya dress code kita adalah biru dan pink. Saya tidak bisa bayangkan saya pakai pink. How come? Saya laki terus saya pakai atasan pink gitu ya. Ini biru atasan pink. Saya berkhotbah sambil melambai gini kan. Saudara aku dikasih Tuhan.
Dan saya harus pilih saudaraku, dari biru-biru yang saya punya, saya harus membuat keputusan, saya pilih yang ini dan saya pilih yang ini. Jadilah seperti ini. Maka saya akan melakukan sesuatu berdasarkan pilihan yang telah saya buat. Tahukah saudaraku, saudara, dalam hidup ini kita harus banyak membuat keputusan-keputusan. Tetapi tema yang diajarkan pada saat ini itu tentang khususnya minggu ini lembah penentuan. Yoel pasal yang ketiga, tidak ada di slide saya. Ayat yang ke-14 mungkin bisa cepat dicarikan, Yoel pasal 3 ayat ke-14. Saya bacakan buat saudara begini. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Nah, kata penentuan dalam bahasa Ibraninya di situ pakai kata harut. Artinya begini, ketetapan yang tegas gitu. Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan, bukan cuma hari-hari ini, seterusnya. Pilihlah ketegasan untuk kita lebih kepada Tuhan atau kepada yang lainnya. Bahkan kata berikutnya penentuan ini selain juga mengandung pengertian decision, keputusan yang tidak bisa ditunda. Ya, sesuatu yang harus diputuskan dengan segera. Nah, itu ada di hadapan kita dan kita akan terus-terus alami dalam hidup kita. Cuman semuanya tergantung kepada kita. Kita diberi kehendak bebas. Nah, bagaimana supaya keputusan-keputusan kita ambil itu bisa membuat dampak luar biasa dan kita tidak salah dan keputusan-keputusan itu bermanfaat dan memberi jadi berkat bagi kita dan bagi banyak orang. Maka indikatornya cuma satu aja. Indikatornya cuma satu saja. Keputusan kita semuanya harus diselaraskan dengan kehendak Allah. Saya menjadi hamba Tuhan sejak jadi full time pastor dari tahun 92. Dan saya memulai pelayanan pertama praise and worship. Ya, saya dipercaya untuk memimpin album-album rohani. Ya sudah lumayan lah pokoknya. Nah, saya dulu berpikir bahwa praise and worship is the most important thing. Ya, karena sesuai dengan bakat, sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan hobi. Lalu saya lihat, oh memang. Bahkan saya pernah dapat pengajaran bahwa nanti di sorga yang kita lakukan cuma satu. Penginjilan udah gak ada lagi. Pergi ke penjara gak ada lagi. Lalu apa? Orang sakit gak ada lagi. Di sorga cuma ada memuji, menyembah Tuhan. Wah, jadi saya beberapa tahun saya berpikir praise and worship is the most important things. Lalu saudara, kemudian satu waktu pula saya lagi gandrung tentang doa. Ini saya cerita dulu ya. Pengalaman masa lalu. Wah, saya beli buku-buku tentang doa. Ya, mulai dari bukunya Peter Wagner, bukunya Paul Yonggi Cho, Larry Lee, dan beberapa hamba-hamba Tuhan. Pelajari baik-baik. Wah, benar, doa. Doa itu yang paling penting gitu ya. Terus lagi nanti ada gerakan-gerakan baru G12 Komsel. Wah, ini penting, ini penting. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ada banyak hal yang saya kemudian mulai mengikuti tren-tren yang sedang bekerja. Tapi satu waktu saudaraku, Roh Kudus mengingatkan kepada saya bahwa ada sesungguhnya, semuanya itu penting loh ya. Ada hal yang jauh lebih penting sebetulnya dari semuanya tadi itu. Apa itu saudaraku? Knowing the will of God in our life. Mengetahui kehendak Tuhan. Contoh, saudara, kamu bisa dalam keadaan mabuk, kamu bisa menyembah Tuhan. Bisa gak? Bisa gak? Kamu dalam keadaan teler, kamu bisa memuji Tuhan, bisa gak? Bisa. Saya ingatkan saudara waktu kalau di Manado atau di Papua, itu kan kota-kota Kristen ya. Itu kalau sudah mabuk saudaraku. Di Manado apalagi nih. Berhenti gak? Itu di dola itu ditahan. Mana gak ada dompet? Kasih keluar gak ada dompet semua. Kasih bagi kita. Oh, mabuk saudaraku ya. Ada teman saya cerita, ada cowok pergi ke rumah ceweknya. Itu gang-gangnya itu ada penguasa-penguasanya. Biasa itu di Manado itu kolong gitu ya. Jadi ada mafianya. Waktu dia di target gitu diminta uang, gak punya uang dia. Sudah aja kalau itu gak ada menyanyi depan rumah, gak ada pemain tua.
nyanyi di depan rumah pacarnya saudara. Suruh nyanyi apa? Garuda Pancasila. Otomatis tuan rumahnya kan denger ya. Kayak begitulah cita-cita. Tapi anehnya yang mabuk-mabuk itu, baik di Papua maupun di Manado, begitu yang datang itu pendeta saudaraku yang lewat saudaraku langsung shalom Pak Pendeta. Haleluya, puji Tuhan. Langsung ngomongnya bisa shalom. Saudaraku dikasih Tuhan. Doa sekarang. Siapa yang bilang doa tidak penting? Sangat penting. Saya dengan istri saya membangun mesbah doa every single morning. Kita menikah tahun 92 sampai tadi pagi. Hampir 34 tahun loh. Kita mesbah keluarga. Tapi rupanya saudara, Yesus juga mengajarkan doa loh ya. Tapi rupanya kalau saudara berdoa, sehebat doamu apapun. Apalagi kita doa puasa Daniel sekarang kan. Penuh kepalsuan hari-hari ini kan. Tadi kita makan apa tadi? Bakmoy. Bakmoynya itu bukan daging saudara tadi itu. Dari jamur dagingnya. Ya kita hari-hari ini sedang banyak makan kepalsuan. Kalau mau konsekuen puasa Daniel tuh Alkitab bilang sedap-sedapan tidak kumakan. Haleluya. Jamin kurus saudara ya. Nah begini. 1 Yohanes 5 ayat 14 tolong disajikan. Ya karena ini pemain multimedianya ini baru. Jadi mohon maaf kalau ada keterlambatan penyajian. Tapi kita harus memuridkan gitu kan ya. Kalau yang lama-lama terus nanti yang baru tidak muncul bahaya juga kan. Jadi mohon sabar saudara ya. Tolong sajikan. 1 Yohanes 5 ayat 14. 5 ayat 14 loh. Saya ngomong 14 ya. Ya. Dia langsung gini. Saudara boleh berdoa puasa Daniel, puasa Musa 40 hari 4 malam tidak makan, tidak minum. Puasa Yesus tidak minum, 40 hari tidak makan, tidak makan cuma minum. Atau Esther 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Atau puasa model zaman sekarang intermittent fasting. Atau apa namanya keto. Atau puasa apapun. Selama doa-doa saudara tidak berlandaskan kehendak Tuhan, tidak akan pernah dikabulkan. Saya sedang menunjukkan how important knowing the will of God in our life. Lihat ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Ada jikalonya loh. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut siapa? Kehendak Allah. Penting saudara. Jadi selama berpuluh tahun saya sebagai hamba Tuhan saya merenungkan. Saya ketemu ini. Yes. Kunci A. Saya ketemu ini. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Prinsip pertama tentang kehendak Allah. Kehendak Allah selalu sejalan dengan kerajaan Allah. Kehendak Allah tidak akan pernah bertabrakan dengan kerajaan Allah. Yesus berkata dalam Matius pasal 6, let your kingdom come and your will be done. Datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Jadi dengan kata lain, ingat baik-baik. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada kehendak Allah. Di mana ada kehendak Allah, di situ ada kerajaan Allah. Dan tidak boleh terpisahkan. Tabrakan terhebat di dunia ini adalah tabrakan kehendak kita melawan kehendak Allah. Sialnya kehendak Allah seringkali kalah dengan kehendak kita. Betul atau betul? Tapi mulai sekarang kita harus ngerti prinsip ini. Kita harus mengedepankan kehendak Allah jauh melebihi kehendak pribadi kita. Prinsip yang kedua, inilah gaya Yesus Kristus. Yesus hidupnya tidak punya agenda pribadi saudara. Jangan bosan ya jemaat JRC kalau saya ngomong ulang-ulang ini. Karena ini kebenaran yang terus memerintah dalam diri saya. Saya mau katakan pada saudara. Yesus agendanya cuma satu. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan apa? Kehendak Bapa. My food is to do the will
of the Father who sent me. Saudaraku, kehendak Allah itu hal yang utama. Yesus tak punya agenda pribadi. Yesus tak pernah punya agenda yang tersembunyi bahkan. Ekstrim sekarang. Jadi karena kita berpedoman dan berpaut kepada Kristus. Seharusnya saudaraku, Anda dan saya jangan pernah punya agenda pribadi lagi. Loh Pak, saya punya free will, saya punya kehendak bebas, saya diberi Tuhan kehendak bebas, betul. Tapi bukankah Alkitab berkata, kunci G. Ku telah mati dan apa? Cara hidup yang lama gimana? Nuruti kehendak diri sendiri. Ganti sekarang 2026 dan seterusnya. Kehendak Allah yang harus menguasai kita. Kita harus digerakkan, driven by the will of God. Halo. Sebab Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Yakobus berkata kita dicobai oleh keinginan diri kita sendiri. Kehendak diri kita sendiri. Hawa nafsu yang berjuang keras. Dan keinginan kita ini akan menyeret kita. Kita terpikat dan terseret olehnya. Jatuh dalam dosa. Saya harus kasih tahu saudara ya. Tidak ada kebal di dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Saya kemarin dikejutkan dengan seorang penulis terkenal. Penulis Kristen, bukunya hebat. Salah satu buku yang saya baca dia tulis Keajaiban Kasih Karunia. Nama penulisnya itu inisial aja. P and Y. Keren. Kalau saudara pengen belajar kasih karunia, beli buku itu. Sekian tahun yang lalu saya baca buku itu, saya mengalami kemerdekaan kasih karunia. Tapi saya terkejut kemarin waktu saya masih di Los Angeles. Saya diberitahu bahwa hamba Tuhan ini mengaku 8 tahun affair dengan istri orang. Umurnya sudah 76. Telah lama tahun affair. Saya kirim ke grup para ketua-ketua GBI. Saya kirim ke Pak Rubin Adi, Pak Gilbert Lumendong, Pak Juan Mogi, Pak Wiryo Hadi, Pak Irwan Wijaya dan beberapa pemimpin saya kirim di grup. Lalu mereka meresponi, hah? Oh 70 tahun lebih masih bisa kah? Biasa ya, kalau obrolan laki-laki seputar sana yang diobrolkan. Lalu yang lain menyetuk, jangan lupa sekarang ada kuku Bima. Pasak bumi. Apalagi Rio? Oh enggak, aku cuma mancing. Ada lagi Pak, Viagra dan sebagainya. Oh, cuma ini yang saya mau pesan sama saudara. Siapapun kita, tidak ada yang kebal kecuali Tuhan Yesus. Pak Arifin cerita begini. Roni hati-hati ya kita seumur hidup. Kenapa Pak? Di Jepang ada satu tren. Hamba Tuhan yang 70-an tahun jatuh dengan gadis-gadis yang belasan tahun. Loh kok diam saudara? Jangan direnungkan ya. Jadi saya menaruh gimana ya? Keinginan. Ayo kita belajar bersama-sama. Tunduk sepenuhnya kehendak Allah menguasai hidup kita. Saya jamin saudaraku kalau kamu hidupi kehendak Allah. Maka kehidupanmu akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Sekalipun tidak berarti bahwa semua mudah. Selalu masih banyak tantangan. Jadi yang pertama berikutnya. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan secara cepat? 1. Mesti baca Alkitab tiap hari. Sebentar lagi jam berapa? 2 ya? Setengah 2 kita akan ada kelas khusus di sana. Saya akan mengajar langsung doktrin tentang Alkitab. Saudara, Alkitab saudara itu buku tertua di dunia. Tapi paling bisa modern di dunia. Ini buku yang telah banyak beberapa negara diusahakan dibakar, dimusnahkan. Tapi tidak pernah berhasil memusnahkannya. Menarik sekali kan? Nanti kita akan baca, kita akan belajar. Bagi saudara yang mau ikut nanti. Ya Pak saya lapar, disediakan makanan. Lupa kalau misalnya makanannya kurang, kita doa terjadi kelipat gandaan.
Maksudnya saudaraku nanti yang suami istri satu aja berdua makan gitu ya. Ya kita akan belajar nanti. Baca Alkitab penting. Saya sampai hari ini saya ikuti Kingsword. Saya sudah selesai kemarin 31 Desember. Selesailah saya 1 tahun sekali Kejadian sampai Wahyu. Sekarang saya masuk lagi kitab Kejadian. Kitab Mazmur dan kitab Matius. Sehingga 1 tahun nanti 31 Desember 2026 selesai lagi 1 tahun. Kenapa saya harus baca tiap tahun? Karena saya harus mengenali kehendak Allah. Kehendak Allah selalu kamu temukan dalam firman Tuhan. Sudah, tidak bisa di luar itu. Jadi kalau ada orang datang, Tuhan berkata, itu enggak sesuai Alkitab. Jangan percaya, sekalipun hebat saudaraku. Sekalipun nubuatannya, sekalipun tanda-tanda karunia. Dulu juga saya berbicara tentang karunia luar biasa. Bukan berarti karunia tidak penting ya. Tapi karunia itu kalau dilakukan tanpa kehendak Allah. Tuhan bilang, I never knew you. Aku udah kenal kamu kok. Matius 7:21 sampai 23 bilang apa? Aku bernubuat di namamu. Aku mengusir setan di namamu. Aku melakukan banyak mujizat di namamu. Tuhan bilang apa sama orang-orang itu? Aku udah pernah kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Alasannya apa? Di atas ayat 21 bilang. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara lihat itu. The will of God. Ya, jadi pertama harus rajin baca kitab suci. Yang kedua saudaraku, persekutuan intim sama Roh Kudus. Harus persekutu intim, dialog. Saya selalu saudaraku, bukan cuma mau khotbah atau apa, saya bilang Roh Kudus apa yang harus saya lakukan. Roh Kudus beri hikmat ya kalau saya menjawab orang ini. Saya harus bersekutu karena ada tuntunan Roh Kudus. Kita akan nanti belajar tentang apa itu iluminasi, revelation itu apa. Dalam doktrin Alkitab. Supaya bisa mengenal ada penerangan, iluminasi, ada pewahyuan yang datang. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Ada orang-orang, Pak gimana ya? Coba kamu lakukan saja. Nanti Roh Kudus akan memberitahukan. Banyak keputusan-keputusan termasuk memilih wanita satu ini yang jadi istri saya ini. Aku udah ngitung kayak ngitung kancing. Misalnya kalau ada nama sama Grace, Sophia atau apa enggak. Saya berdoa sungguh-sungguh. Bagaimana dengan Nancy Limantono ini? Sampai satu hari Roh Kudus berkata kepada saya, Roni, dialah yang akan menjadi istrimu. Eng. Saudaraku, banyak orang di lembah penentuan. Banyak keputusan-keputusan yang harus dibuat. Betul-betul indikatornya berlandaskan firman Tuhan. Dan saya menikahi dia sudah 34 tahun. Cuma rambutku lebih putih daripada kamu ya sayang. Nah bagaimana? Tidak muncul putihnya, setiap kali putih kamu cabutin. Istri saya rajin mencabuti rambut yang putih. Terimalah sayang, terimalah kenyataan ini. Oh saudaraku, sekolahnya David. Mana saya bisa menyekolahkan anak ke Amerika dengan PK ataupun gaji seorang pendeta? Tidak bisa lah. Kita tahu sama-sama tahu ya gaji kita berapa. Kamu ketawa juga nih karena kita sama-sama tahu saudaraku ya. Ini orang-orang yang di kantor ini. Nah mungkinlah pendeta dengan gaji sekian bisa menyolokkan 3 anak ke Amerika. Tidak mungkin. Ketika saya dengan istri berdoa. Saya bilang gini sama Tuhan. Roh Kudus. Bagaimana dengan David? Sekolahnya David habis ini bagaimana? Tidak selalu tutup, tanya langsung, hai hambaku. Tidak selalu, kadang-kadang tidak ada suara apa-apa, ya sudah ya saya nyembah Tuhan aja, muji Tuhan. Tapi satu kali waktu saya bertanya, Roh Kudus ngomong gini, urus sekolah anakmu ke luar negeri. David pinter, Malaysia ya luar negeri, Brunei Darussalam ya luar negeri. Dia milih Amerika. Dan dia sudah lulus S2 di Amerika. Sudah, sementara dia ambil S2, Tirsa lulus di UPH kan. Dia bilang juga, Pak, kalau psikologi itu pusatnya Amerika. Kok bisa? Buku-buku yang aku pelajari ini buatannya Amerika Pak. Supaya bisa jadi profesional counselor yang bagus Pak Amerika. Kamu ya Amerika belum jalan, kamu juga minta. Ini pun mujizat. Saya tidak bisa memutuskan apa-apa. Saya berdoa ini loh istri saya saksi hidup. Pagi saya nyembah Tuhan. Roh Kudus, Tirsa juga minta gimana. Tidak ada jawaban. Ya sudah karena tidak ada jawaban saya tidak berani melangkah. Jangan coba-coba. Tapi aneh pas mandi. Ados mandi.
Ya namanya mandi ya telanjang lah. Pas mandi, pas shower to shower tuh. Saya ngomong gini, saya ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, Tirsa juga kepingin sekolah di Amerika. Tiba-tiba. Itu kan Ebit GAD itu. Suddenly, ujuk-ujuk. Roh Kudus ngomong sementara mandi. Makanya saudara, kalau persekutuan intim dengan Roh Kudus, enggak mesti harus tunggu waktu berdoa. Oh, syukur. Ngomong syukur aja syukur. Terima kasih. Malaikatnya malah takut. Ada beberapa gereja ya, kok sama Tuhan tuh kok dibuat-buat ngomongnya itu loh. Haleluya. Biasa-biasa aja lah. Mungkin kalau saya yang malaikatnya saya geli itu. Udah loh sama macam-macam. Saudara, itu saya waktu telanjang bulat nih. Tahu Roh Kudus begini. Anakmu kan bukan cuma David. Huduh saudaraku. Sepenggal kalimat pendek. Anakmu kan bukan cuma David. Langsung saya handuan kering. Lalu saya keluar. Tirsa. Ya Pak. Roh Kudus bilang kamu juga sekolah. Oh ya Pak. Pertama biaya apa? TOEFL Pak. Iya kan? Berapa? 10 Pak. 10 juta. Oke tandanya ya. Kalau udah berkat dalam waktu dekat 10 juta. Berarti kamu akan kuliah ke Amerika. Hari itu kita berdua mimpin Sabtu tuh bimbingan pranikah kan selalu di rumah kami. Berapa pasang waktu itu ya? Ada sekitar 5-6 pasang. Jadi rumah penuh kan. Nama apartemen L-nya model L4. Lu lagi. Waktu saya lagi sharing firman. Tiba-tiba ada yang masuk cari saya. Ada tamu. Pak orang Surabaya. Surabaya. Lalu Pak ayo masuk. Nggak usah Pak Roni. Saya cuma bawa kesukaannya Bapak. Apa Pak? Kopi luwak Lampung. Haleluya. Maka terima. Ku terima. Habis itu Bapak silakan masuk. Nggak usah. Saya cepet-cepet mau ada urusan. Tak antarlah dia lift kan. Begitu lift terbuka dia masuk. Dia titip pesan gini. Di dalamnya ada angpau. Itu pesan yang nikmat saya dengar. Benar saudara. Kalah kopi itu kalah langsung. Kecuali saya pedagang kopi ya saya jual. Saudara tahu waktu saya selesai ngajar anak-anak itu. Masuk kamar saya buka amplopnya. Persis 10 juta. Sehingga Tirsa. Ini tanda. Dan Tirsa sudah lulus S2 di Amerika. Bahkan sudah jadi professional counselor. Dapat sertifikat California. Tuhan tadi bilang apa? Anakmu kan bukan cuma David. Jadi Tevi ada. Ada Tirsa ada. Tevi anak ketiga. Beda 6 tahun dari Tirsa. Udah saya sudah yakin sudah. Percayalah. Ya namanya perempuan kadang-kadang gejolak dolar itu mempengaruhi juga saudara ya. Sayang. Waktu David kuliah 8.000 masih dolar. Tato naik 10.000, 12.000. Sayang dolar segini gimana sayang? Saya berkata kepada dia gini. Dolar 100.000 sekalipun $1 kamu tidak usah khawatir. Sebab kehendak Allah anak-anak kita kuliah di luar negeri. Berarti membiayai nanti Tuhan. Sederhana saja pikirannya. Ngapain dipikirin macam-macam Pak? Kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia inginkan terjadi dalam kehidupanmu. Makanya mesti kenali kehendak Allah. Dan buatlah keputusan hidupmu berdasarkan kehendak Allah. Yang terakhir, mengenali kehendak Allah adalah caranya gimana? Lewati proses-proses kehidupan. Tidak apa-apa. Hidup itu banyak prosesnya kok. Saya kuliah di akuntansi Erlangga Surabaya. Salah satu mata kuliah yang saya sempat dapat nilai bagus. Akuntansi biaya, cost accounting. Proses bagaimana merubah raw material, bahan baku. Diproses menjadi work in process, barang setengah jadi. Dan diproses lagi menjadi finishing good, lalu dilepas ke pasar. Saudara tahu?
dari bahan baku, misalnya nilainya Rp1.000 misalnya. Nanti diproses ke work in process. Misalnya di work in process dijual sekalipun, dia bisa laku menjadi 10.000. Tapi begitu jadi finishing good, barang jadi, dijual saudaraku, dia bisa jadi 100.000 dari Rp1.000. Kalau ada proses saudaraku, jangan ditengking. Nikmati supaya nilainya lebih tinggi. Keserupaan Kristus semakin nyata. Kemurnian iman akan dinyatakan. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Dan Tuhan selalu setia kok dalam setiap proses kehidupan. Dia akan selalu memberi kita hikmat. Dan seringkali di tengah proses itu Tuhan akan memberikan hikmat dan menyatakan kehendaknya kepada setiap kita. Si Esther itu, saudaraku, pamannya bilang ini, ikut tes, kontes ratu kecantikan, Asyuk, ikut ya. Singkat cerita proses panjang. Itu berbulan-bulan loh. Mandi lulur, mandi apalah, mandi wangi apa semua. Ya, berendam lah apa. Sampai akhirnya singkat cerita lulus dia jadi ratu. Sampai di situ dia belum mengerti kehendak Tuhan untuk apa jadi ratu. Karena dia taat pada otoritas. Makanya dengarlah nasihat orang-orang yang takut Tuhan dalam hidup saudara. Ya, yang nasihatnya memang berpadanan dengan firman Tuhan. Begitu dia jadi ratu dia sadar. Dia mengerti bahwa kehendak Tuhan adalah untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari segala pengaruh daripada siapa itu? Haman. Saudaraku, lewati proses-proses kehidupan. Nah sekarang saya akan tambahkan. Kalau tadi bagaimana mengenali, sekarang bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan. Beda loh ya. Kalau mengenal oke, umum. Tapi mengerti itu bisa mengandung pengertian. Kamu melakukan yang baik, yang berkenan atau yang sempurna sekarang. Tuhan mau kasih kita berkat maksimal dalam kehendak Allah. Tapi mesti mengerti kehendak Allah. Jangan cuma berhenti di apa yang baik. Ataupun jangan cuma berhenti di yang berkenan. Tapi Tuhan menyediakan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata. Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu supaya kamu satu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pak, Ibu, ibadah sejati tidak ditandai dengan musik kita yang bagus-bagus. Oh ya, ada salah satu rekan saya kemarin minggu lalu ketemu di LA, sekarang ada di sini. Rekan dari Bandung, tolong bagi berdiri. Ini manusia langka saudara ya. Dia bisa mainkan 26 alat musik. Ahli semuanya. Masuk museum rekor ya kalau gak salah. Muri, tepuk tangan ya. Kamu main di depan istrimu gak? Iya, apalagi sudah hamil 4 bulan. Anakmu mesti ketularan tuh. Nah dengerin ya, papa main flute. Nah, terus nanti sore, nah papa main gitar. Haleluya. Saudara, jadi kita bisa melihat. Jadi apa yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Tidak ditandai dengan permainan musik. Kita bersyukur sih buat Rio, buat Diki, Titi, dan teman-teman lain semua singer semua bagus. Ya, kita bersyukur untuk fasilitas gedung ini ya. Kita bersyukur sound system kita sekalipun belum maksimal, tapi oke lah, saudara tidak ada yang ngomong apa dia, ngomong apa, tidak ada kan? Saudara bisa dengar saya kan dari belakang ya. Tapi ini bukan hal yang esensi saudara. Ibadah yang sejati bukan karena fasilitas yang kita miliki. Ibadah sejati Alkitab bilang, kalau kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus yang berkenan Allah. Apa artinya? Menundukkan diri supaya pemerintahan Kristus menguasai hidup kita sepenuhnya. Kan kita suka nyanyi Galatia 2:20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Yesus. Tolong berhenti dulu. Benar Yesus dalam saudara? Benar hidupmu bukan kamu lagi? Berapa banyak doamu memangsa supaya Tuhan menjawab doamu? Berapa banyak kita jujur sekali memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita? Balikkan semuanya saudara. 2026, the year of decision.
biarlah saudara berkata, let your will be done, not my will be done. I want to align my will and submit to your will, Lord. Saya mau menyelaraskan seluruh kehendak saya dan tunduk dengan kehendak-Mu sepenuhnya. Itu baru Kristen sejati, saudaraku. Mungkin khotbah ini gak populer ya. Tapi saya beritahu saudara, orang lebih senang khotbah berkat. Saya tidak anti berkat. Tapi Alkitab menjelaskan berkat itu sudah datang duluan. Kejadian 1:28 jelas berkata, Allah memberkati mereka. Berkat sudah datang. Ditambah lagi Yesus bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritasnya apa? Kehendak Allah dulu, karena kehendak Allah selaras dengan kerajaan Allah. Jadi kalau kehendak Allah Anda utamakan, so pasti Anda dikejar berkat. Berkat cuma bonus, Pak. Katakan amin. Beli handphone dapat payung. Itu bonus payungnya. Tapi kalau saudara beli payung berharap dapat iPhone. Ya saudara dibilang orang aneh. Paham maksud saya saudara? Jadi saya merenungkan bertahun-tahun loh saudara. Tiba pada satu pemahaman. Saya tidak pelayanan presibasi, saya bukan, aku gak prefer, aku gak berendah, saya tetap lanjutkan. Tapi saya mengerti ada hal lebih utama dari semuanya itu. The will of God. Oke, jadi yang pertama supaya mengerti ini sekarang ya. Pertama, persembahkan tubuh. Kalau enggak ibadah palsu kita. Makanannya palsu. Saya sudah cerita sama saudara, terima barang palsu itu udah enak. Mendingan ngomong di depan, maaf ya Pak ini tiruan itu lebih enak. Wah aku dikasih jam Rolex. Siapa yang gak senang jam tangan Rolex? Ibadah belum mulai ya saya udah angkat tangan. Haleluya, agak lain. Agak lain dua ya. Ada pemainnya di sini saudara, agak lain dua. Beta belum nonton, agak lain dua. Saya bilang sama istri saya, selesai ngajar nanti kita pulang ke Moi, kita nontonnya jam 4.15. Jadi gak akan jet lag. Karena ketawa ya. Yang mau nonton bareng saya nanti kita nobar sama-sama saya. Askar, bis nonton, turun. Sudah? Oh sudah, nonton lagi. Bu Juli udah 2 kali. Ya, harus 2 kali kamu. Oke, ini penting. Mana tadi? Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Beda loh sudah. Gitu. Saudara tahu kata dunia itu beda dengan bumi ya. Dunia itu bicara kosmos, a system of government. Sistem pemerintahan. Di dunia ini cuma ada 2 sistem, ingat baik-baik ya. Saya dulu belajar akuntansi, ada sistem akuntansi. Tapi sistem yang dimaksud Alkitab ada 2 jenis. Sistem kerajaan Allah dan sistem dunia. Sistem dunia itu kerajaan kegelapan. Dan sistem dunia itu ada 3. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini sistem dunia. Tuhan bilang jangan akan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi hati-hati dengan apa keinginan matamu, keinginan dagingmu, dan keangkuhan hidupmu. Semua berasal di dunia. Jadi saudara lihat ya. Tinggalkan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kekudusan di dalam Kristus perjanjian baru. Nanti saya jelaskan ya di sekolah, di kelas nanti. Beda dengan kekudusan prinsipnya di perjanjian lama. Apa bedanya? Perjanjian lama kekudusan itu dari luar. Makanya barang-barang perlu dikuduskan bla bla bla. Perjanjian baru kekudusan sudah tinggal di dalam. Yesus berdiam di sini. Jadi tugas kita di perjanjian baru manifestasikan kekudusan ilahi itu lewat hidupmu. Bisa ngerti bedanya saudara? Oke, dan yang ketiga, pembaharuan pikiran penting sekali. Pola pikir diperbarui, pikiranmu mesti ditundukkan dengan firman tiap hari, dilatih. Pikiran yang ngawur, pikiran yang liar ini mulai diselaraskan dengan firman Tuhan. Sekarang saya tutup dengan ini.
Keputusan-keputusan yang saudara ambil sekarang bukan cuma gini. Kalau ini gampang, memilih di antara yang baik dengan yang jelek gampang. Saudara pasti pilih yang baik. Memilih yang baik dengan yang jahat gampang. Saudara akan pilih yang baik. Agak sedikit susah sekarang. Memilih yang terbaik di antara baik. Ya, terbaik di antara yang baik. Tapi dengar saudara, ini yang paling penting yang ketiga. Saudara akan diperhadapkan di depan kita nanti. Memilih antara yang baik dengan yang benar. Hati-hati saudara, kelihatannya baik, belum tentu benar. Kalau saudara pilih yang baik, belum tentu benar. Tapi kalau saudara pilih yang benar, pasti baik. Dengar saudara, ada rumusnya. Good minus God is like zero. GOOD dikurangi GOD sama dengan 0. Jadi bagaimana saya bisa pilih yang benar? Firman Tuhan patokannya. Nah kalau saudara hidupi ini, pola pikiranmu ditundukkan, mulai belajar hidup suci, hidup kudus, persembahkan tubuh dan tidak mau serupa dengan dunia ini, yang terjadi berikutnya. Kamu akan mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Doa saya sekarang untuk anak-anak saya David, Tirsa, Tevi, menantu saya dan cucu-cucu saya. Dan jemaat yang Tuhan izinkan saya kembali. Doa saya ini tanya istri saya. Tiap hari saya berdoa begini. Jadikan mereka Tuhan pelaksana kehendak-Mu. Itu jauh lebih hebat daripada berkat-berkat saudara. Kalau Anda jadi pelaksana kehendak Tuhan, hidupmu pasti dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Percayalah. Amin. Dan saudara akan menikmati sukacita. Karena kita menghidupi gaya hidup Yesus. Kerajaan Allah. The most important decision in our life is to do the will of God. Amin, amin, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.